Boyolali berkualitas dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bersua kembali. Tadi setelah sesi pertama, Bapak sudah menyampaikan tugas pada akhir yang Bapak sampaikan. Sudah pada dikumpulkan semua ya? Ya, terima kasih. Pada sesi kedua ini Bapak akan sampaikan SOP Satuan Pendidikan dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 sesuai kebiasaan baru, sesuai protokol kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa SMA Negeri 1 Boyolali itu beralamat pada Jalan Kates nomor 8 Boyolali, kode pos 57316, telepon dan PEK itu 0276 321 059. Sedangkan surat elektronik dapodikmen.sma1@gmail.com. Nah, ini pada tampilan pertama ini adalah logo sekolah kita, yaitu Andasa Dipa Widya. Gambarnya seperti itu, silahkan diamati. Anak-anak, bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam penetapan kebijakan pembelajaran. Nah, coba prinsip kebijakan ini tolong diperhatikan dengan baik sehingga nanti kalian akan mengerti mengapa di SMA Negeri 1 Boyolali ini MPLS itu diselenggarakan secara daring. Karena apa? SMA Negeri 1 Boyolali itu menekankan pada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh Bapak Mendikbud kita. Kemudian dalam masa pandemi COVID ini, itu wilayah yang terjangkit dan tidak terjangkit virus corona itu dibedakan menjadi zona, yaitu menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona hijau, yang kedua zona kuning, yang ketiga zona orange, yang keempat zona merah. Nanti silahkan anak-anak browsing bila mana daerah itu dinyatakan zona hijau, bila mana zona kuning, bila mana zona orange, bila mana zona merah, bahkan mungkin ada zona hitam. Nanti dipersilahkan mencari di literatur yang ada di web atau kalian bisa browsing. Kebijakan pemerintah bahwa sekolah yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka itu adalah sekolah yang berada di zona hijau. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021 itu tahun ajaran itu tetap dimulai pada bulan Juli, ya. Tahun ajaran barunya dimulai pada bulan Juli, yaitu tahun ajaran baru 2020-2021. Kemudian pembelajaran di zona kuning, oranye, dan merah. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kondisi zona di negara kita itu yang hijau itu hanya 6%, sedangkan yang 94% itu terdiri dari zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Untuk daerah
yang zona hijau itu ketika mau mengadakan pembelajaran tatap muka itu ada ketentuannya. Jadi ini dinamakan proses pengambilan keputusan, dimulainya pembelajaran tatap muka itu harus yang pertama kabupaten dalam zona hijau. Jadi yang boleh itu adalah kabupaten yang berzona hijau. Kemudian Pemda atau Kanwil Kantor Kemenek memberikan izin. Satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Jadi kalau 4 syarat ini dipenuhi, maka akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan apabila tidak, salah satu saja tidak dari 4 syarat, itu berarti belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau itu tidak serta-merta. Tapi yang pertama yang diperbolehkan itu adalah tingkat SMA, MA, SMK, MAK, kemudian SMP dan MTS. Di mana SMA, MA, SMK, MAK itu hanya 1% dari 100% pelajar yang ada di Indonesia. Sedangkan SMP itu hanya 1,2%. Jadi yang boleh belajar itu hanya 2,2% untuk tingkat SMA, SLTA, dan SLTP. Nah, ini digambarkan dengan grafik tersebut di atas, yaitu mulai bulan 1, kemudian bulan 2, bulan 3, bulan keempat, bulan kelima. Sedangkan yang SD itu baru bisa dimulai pada bulan ketiga, di mana ini hanya komposisinya hanya SD, MI, dan SLB itu 2,9%. Untuk PAUD itu baru boleh dimulai pada bulan kelima. Kemudian urutan tahapan dimulai pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Maka oleh sebab itu mengapa dimulai dari tingkat SLTA dulu, dan SLTP nanti baru dilanjutkan ke tingkat SDMI, baru ke PAUD. Karena yang kecil itu susah untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau itu dilaksanakan melalui rentang waktu, yaitu waktu dimulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan itu adalah SMA dan SMP. Kemudian nanti dilanjutkan SD dan PAUD. Ini harus menerapkan masa kebiasaan baru, yaitu untuk SMA itu paling cepat September 2020. SD, MI, SLB itu paling cepat November 2020. PAUD paling cepat Januari 2021. Kemudian persyaratan untuk masa transisi 2 bulan pertama itu untuk kondisi kelas itu pendidikan dasar dan menengah itu jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Itu dari standar 28 sampai 36 peserta didik. SLB itu 1,5 meter jaraknya, kemudian maksimal 5 peserta. Itu dengan standar 5 sampai 8 peserta didik per kelas. PAUD itu minimal jaraknya 3 meter, maksimal 5 peserta dengan standar 15 peserta didik per kelasnya. Pendidikan dasar dan menengah itu jaga jarak minimal 1,5 dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Sedangkan SLB itu minimal 1,5 meter, maksimal 5 peserta. Kemudian PAUD itu jarak 3 meter, maksimal 5 peserta. Kemudian jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift itu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Jumlah hari dan
jam belajar dengan sistem giliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini tadi berlaku untuk yang berada di zona hijau. Kemudian ketika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di daerah zona hijau, itu harus memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan, yaitu yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, yaitu puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan penerapan area wajib masker, kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas umum. Yang keempat, memiliki termogan, pengukur suhu tubuh tembak. Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, itu memiliki kondisi medis penyerta atau komorbiditi yang tidak terkontrol. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan atau Senat Akademis Perguruan Tinggi bagi yang perguruan tinggi terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembelajaran tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerah belum berada pada zona hijau, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil atau kantor Kemenang. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau seperti yang tadi saya sampaikan di atas, itu harus memenuhi kebiasaan baru. Pada sekolah yang berada pada zona hijau yang melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, itu harus juga memenuhi persyaratan yang diperlukan, yaitu pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memiliki kesiapan dilakukan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru, yaitu yang pertama, kantin itu belum diperbolehkan beroperasi. Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler itu belum boleh dilaksanakan. Diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Kemudian kegiatan selain kegiatan belajar mengajar itu tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh, yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, pembiasaan berperilaku sehat sesuai protokol kesehatan itu antara lain adalah memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian etika batuk dan bersin. Kemudian diupayakan melaksanakan budaya gerakan hidup bersih dan sehat atau Germas. Di SMA Negeri 1 Boyolali masih dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini disebabkan karena belum ditetapkan sebagai kabupaten hijau. Untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BJJ atau daring, itu
untuk siswa itu agar pertama, siapkan perangkat pembelajaran, yaitu buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua, pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Yang ketiga, ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Yang kelima, pahami jadwal pembelajaran dan tujuannya. Yang keenam, aktif dalam diskusi dengan guru. Yang ketujuh, selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. Yang kedelapan, sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan. Yang kesembilan, mengumpulkan tugas dan atau foto pembelajaran jika ada. Yang kesepuluh, tuliskan rencana kegiatan sesudah belajar hari ini. Anak-anak, untuk melengkapi apa yang Bapak sampaikan, Bapak sampaikan tugas, di mana di situ ada 6 tugas dengan skor antara rentang 10 sampai dengan 15. Kemudian catatan, yang pertama waktu mengerjakan sampai hari Senin, itu 13 Juli 2020 sampai jam 10.30. Yang kedua, jawaban dikumpulkan ke grup kelas masing-masing paling lambat mulai jam 10 sampai jam 11. Maaf, nanti kalau waktunya tidak cocok itu agar dilihat jadwal, jadi waktunya nanti menyesuaikan. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada sesi yang kedua ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolali. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangannya minta maaf.